Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sukesi dengan NIM STI 2024-04147. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan database yang bernama Toko Kelontong. Database ini terdiri dari 3 tabel utama, yaitu tabel barang, tabel pegawai, dan tabel transaksi. Nah, ini merupakan ketentuan untuk kolom atau atribut untuk masing-masing tabel. Langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu DDL atau Create Database dan Tabel. Buatlah perintah SQL untuk membuat database bernama Toko Kelontong, membuat tabel sesuai struktur tabel di atas. Oke, langsung saja kita buka Heidi SQL. Kemudian klik pada latihan 1, kemudian klik query. Untuk membuat database, maka perintah SQL yang kita gunakan yaitu create database. Kemudian kita run dengan cara klik tanda segitiga biru. Untuk melihatnya, klik kanan pada latihan 1, kemudian pilih refresh. Nah, sekarang database Toko Kelontong sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel-tabel. Untuk membuat tabel, karena kita ingin membuat tabel di dalam database Toko Kelontong, maka kita menggunakan perintah use. Use nama database yaitu Toko Kelontong, koma. Lalu untuk perintah membuat tabel, kita menggunakan create tabel. Yang pertama ada tabel barang. Tabel barang berisi ada ID barang dengan tipe datanya yaitu integer. Nah, ID barang ini kita setting sebagai primary key dan auto increment. Primary key auto increment. Auto increment ini berfungsi untuk menambah nilai secara otomatis setiap ada data baru. Auto increment dipakai supaya tidak ada ID yang sama. Selain itu supaya kita lebih praktis, di mana kita tidak perlu mengetiknya secara manual. Kemudian ada kode barang. Tipe datanya yaitu varchar. Dengan panjang data yaitu 10. Kemudian ada nama barang. Tipe datanya juga varchar. Dengan panjang data yaitu 50. Kemudian ada stok barang. Stok barang karena bermakna jumlah, berarti menggunakan tipe data integer. Lalu ada tanggal update. Karena tanggal, maka tipe data yang digunakan yaitu date. Kemudian kita run. Untuk melihatnya, klik pada Toko Kelontong di kanan, lalu pilih refresh. Kemudian klik. Nah, sekarang tabel barang sudah berhasil dibuat. Lalu kemudian kita membuat tabel pegawai. Karena kita sudah klik pada database Toko Kelontong, maka kita tidak perlu menggunakan perintah use lagi. Langsung saja kita menggunakan perintah create tabel. Create tabel pegawai. Tabel pegawai itu isinya ada ID barang, ID pegawai. Oke. Pertama ada ID pegawai, tipe datanya yaitu integer. Kita setting sebagai primary key dan auto increment. Primary key auto increment. Kemudian ada nick,
tipe datanya yaitu varchar, dengan panjang data yaitu 20. Lalu ada nama pegawai, tipe datanya yaitu varchar, panjang data 50. Kemudian kita run. Untuk melihatnya sama seperti tadi, klik kanan pada toko kelontong, pilih refresh. Nah, sekarang tabel pegawai sudah berhasil dibuat. Lalu sekarang kita membuat tabel transaksi. Create tabel underscore transaksi. Isinya ada ID transaksi. ID transaksi kita singkat dengan ID underscore TRX. Tipe datanya yaitu integer. Kita setting ID transaksi ini sebagai primary key dan auto increment. Primary key, auto increment. Kemudian ada ID barang, tipe datanya yaitu integer. Lalu ada ID pegawai, tipe datanya juga integer. Quantity kita singkat dengan QTY, tipe datanya integer. Lalu ada apa tadi? Tanggal transaksi, tanggal underscore transaksi. Tipe datanya karena ini tanggal, maka tipe datanya adalah date. Nah, pada tabel transaksi ini kita gunakan foreign key. Kenapa kita menggunakan foreign key? Foreign key dipakai untuk menghubungkan antara tabel barang dengan tabel pegawai supaya datanya tetap valid. Perintahnya yaitu foreign key ID barang, lalu reference tabel barang, ID barang. Kita juga ketikkan foreign key untuk ID pegawai. Foreign key ID pegawai, reference tabel pegawai, ID pegawai. Kemudian kita run. Untuk melihat hasilnya sama seperti tadi, klik kanan pada database toko kelontong, kemudian pilih refresh. Nah, tabel transaksi sudah berhasil dibuat. Oke, itu untuk nomor 1.